Pun yang mencari arti kehidupan. Walau rintangan menghalangi aku, bukan dalam menghadapinya. Bukan dia yang menyelimuti, meraih prestasi ketinggian. Tegaskan hari dan seluruh jagat dicari. Cahaya kemenangan menjadi hati nurani. Wiro sampai sike gebret. Wiro sampai sike gebret. Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 140. Meskipun Keira tahu bahwa dia bukan putri Taylor, dia memang dibesarkan sebagai putri tidak sah keluarga Olsen. Dulu dia sangat peduli dengan hal ini, bahkan merasa darahnya tercemar. Di bawah pencucian otak Poppy yang tiada henti, dia merasa telah mengecewakan keluarga Olsen dan Isla. Ia ingat saat hendak meninggalkan keluarga Olsen, Poppy tidak mengizinkannya pergi dan ingin ia bekerja keras demi keluarga. Ia berlutut selama 10 jam yang melelahkan. Pada usia 13 tahun, dia mengenakan pakaian tipis, berlutut di tengah dinginnya musim dingin. Setelah 10 jam penuh, dia dengan keras kepala menatap Poppy dan bertanya, bisakah aku meninggalkan keluarga Olsen sekarang? Sejak saat itu, dia tidak pernah lagi mengungkit identitasnya sendiri. Jake menuduhnya menipunya dan merahasiakannya darinya, tetapi pada kenyataannya, dia tidak sengaja menyembunyikannya. Dia hanya tidak tahu bagaimana cara menyampaikan berita itu. Dia telah memutuskan, saat itu, bahwa jika Jake menyatakan cintanya kepadanya sebelum lulus, dia akan mengungkapkan identitasnya. Kalau dipikir-pikir lagi, dia tiba-tiba merasa bahwa 20 tahun terakhir hidupnya sebenarnya dibatasi oleh Poppy. Poppy membuat sangkar yang disebut anak haram, dan mengikatnya erat-erat di dalamnya. Namun, seberapa pentingkah latar belakang seseorang sebenarnya? Keira sudah bisa menerimanya. Dia hanya belum belajar menghadapinya secara terbuka. Sekarang, dia akhirnya mampu menghadapinya. Seluruh ruangan pribadi itu sunyi. Semua orang menatap Keira dengan tak percaya, lalu berbalik ke arah Isla dan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Ya dewa, apakah mereka benar-benar saudara perempuan? Apaan tuh, adik-adik? Dia anak haram, yang berarti ibu Keira adalah wanita lain. Kalau aku jadi Isla, aku pasti benci banget sama dia, kan? Tapi sepertinya tidak, kan? Keira selalu bekerja keras dalam program kerja studi. Kudengar dia mendapatkan uang kuliahnya dengan bekerja paruh waktu. Sementara beberapa orang berbisik-bisik di antara mereka sendiri, Erin tiba-tiba menyadari sesuatu dan berteriak keras. Keira, jadi begitulah dirimu. Kenapa kamu tidak memberitahu semua orang? Latar belakangmu sungguh menjijikkan. Ibumu adalah wanita simpanan, bukan? Dia menghancurkan keluarga lain, dan kamu sendiri adalah wanita jalang, yang merayu setiap pria. Bagaimana mungkin aku punya teman sekelas sepertimu? Dia menoleh ke Isla. Isla, bukankah kamu terlalu baik padanya? Kenapa kamu tidak membicarakan hal ini sebelumnya? Dulu waktu masih sekolah dasar dan menengah, Isla suka membuat onar sehingga semua teman sekelasnya tahu, dan di usia itu, anak-anak tahu bahwa ibu tiri dan simpanan adalah hal yang paling menakutkan, sehingga mereka jadi membenci Keira. Namun sejak sekolah menengah, trik itu tidak lagi berhasil. Lagi pula, hanya sedikit orang seperti Erin yang menyimpan prasangka pribadi terhadap Keira, dan sebagian besarnya. Ini sudah abad ke-21. Masih adakah orang yang menghakimi orang lain berdasarkan latar belakangnya? Ada apa? Sombong sekali. Keluargamu bangsawan atau apa? Lucu sekali. Nenek moyang saya adalah kerabat bangsawan, tetapi apakah saya sombong? Apa yang salah dengan latar belakang seseorang? Bisakah seseorang memilih orang tuanya sendiri? Benarkah kau keturunan keluarga bangsawan? Tidak bisakah kau menceritakan lelucon? Pergi saja. Beberapa orang tidak tahan dengan serangan Erin dan membalasnya. Pahlawan tidak dinilai dari asal-usulnya, dan apapun latar belakang Keira, itu bukanlah sesuatu yang dipilihnya. Selama dia menonjol dengan kemampuannya sendiri,
siapa yang akan repot-repot bertanya tentang asal-usulnya? Omong-omong tentang asal-usul, jika kita menggali 3 generasi ke belakang, siapa yang tidak berasal dari awal yang sederhana? Erin, seberapa hebat latar belakangmu? Apa pekerjaan orang tuamu? Apakah keluargamu memiliki istana? Erin terdiam mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Ia lalu membalas dengan marah, kalian semua telah tersihir oleh wanita penggoda itu, bukan? Semua anak laki-laki membelanya. Tidak dapat dipercaya. Perkataannya membuat marah teman-teman perempuan yang hanya terdiam. Anak-anak perempuan lebih sedikit bicara bukan karena mereka kurang jujur dibandingkan anak laki-laki, mereka juga tidak mengoceh dan mengamuk seperti anak laki-laki. Namun sekarang setelah mereka dipanggil, mereka mulai berceloteh. Erin, kamu sudah keterlaluan. Kita semua teman sekelas, dan meskipun Keira mungkin agak penyendiri di sekolah, dia sebenarnya punya kepribadian yang baik. Ada saat ketika aku sedang bertugas dan tidak bisa meraih sesuatu yang tinggi, dan Keira lah yang membantuku. Kata seorang gadis mungil. Suara lain menimpali. Menurutku kamu cemburu karena kamu menyukai Charles, tetapi dia selalu membela Dr. South. Jangan jadikan masalah ini tentang anak laki-laki dan perempuan. Orang-orang kesal padamu, apapun jenis kelaminnya, itu karena caramu bertindak. Tepat sekali, Anda pikir Anda begitu hebat, bahwa latar belakang Anda begitu unggul. Bisakah Anda melampaui Dr. South dalam hal prestasi penelitian? Semua orang mencela Erin. Isla menyaksikan dari samping, menundukkan pandangannya, dan tertawa dingin. Lihat, jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia akan berakhir seperti Erin. Melihat Erin hampir menangis karena omelan penonton, Isla berkata, aku setuju dengan kalian. Jadi Keira, kamu seharusnya tidak menikahi seseorang begitu saja karena latar belakangmu, kamu seharusnya meminta pendapat ayah. Ayah sangat sedih dan merasa kasihan padamu ketika dia melihat suamimu kemarin. Mendengar kata-kata itu, Erin tiba-tiba menemukan sudut serangan baru. Dia berdiri tiba-tiba seolah-olah postur ini akan memberinya keuntungan atas orang lain. Dia tertawa dingin lalu menghadapi pria-pria yang baru saja berbicara. Kamu bilang kamu tidak peduli dengan latar belakang keluarga, tetapi apakah kamu benar-benar bersedia menikahinya? Semua pria itu langsung kehilangan kata-kata. Erin mencibir. Ibunya terkenal sebagai perusak rumah tangga. Seorang putri yang lahir dari wanita seperti itu pasti akan berselingkuh. Apa kau tidak takut dia akan menjadikanmu seorang suami yang diselingkuhi? Lagi pula, jika saudara dan temanmu bertanya tentang keluarga istrimu, apa yang akan kau katakan? Pernikahan bukan hanya antara dua orang, tetapi antara dua keluarga. Bisakah kau dengan jujur mengatakan bahwa orang tuamu, yang mengetahui keadaannya, akan setuju kau menikahinya? Perkataannya membuat sebagian besar pria tercengang. Semua orang baru saja lulus. Siapa yang sudah memikirkan pernikahan? Erin lalu tertawa menantang. Tidak ada di antara kalian yang berani menjamin bahwa kalian pasti bisa menikahinya, bukan? Dengan latar belakangnya yang baik, keluarga terhormat mana yang akan menerimanya? Siapapun yang menikahinya akan menjadi bahan tertawaan. Tuan Jake Horton sangat menyukainya sehingga dia mengejarnya selama 4 tahun penuh, tetapi bukankah karena alasan inilah dia tidak jadi menikahinya? Bahkan orang seperti Tuan Jake Horton tidak dapat menyelesaikan masalah ini, jadi apa yang membuatmu berpikir kamu bisa? Erin kemudian menoleh ke Scott. Jadi, dia hanya memilih seorang pekerja konstruksi secara acak, kan? Hanya orang dengan status seperti itu yang tidak keberatan dengan latar belakangnya. Lagi pula, anak haram hanya bisa dijodohkan dengan orang rendahan. Ruangan itu menjadi hening sejenak. Isla tersenyum penuh kemenangan pada kejadian ini. Itulah efek yang diinginkannya. Keira benar-benar memalukan, ya. Tidak peduli seberapa hebatnya dia hanya bisa menyamai seorang pekerja konstruksi. Tepat saat pikiran itu terlintas di benaknya, suara berat Lewis memecah keheningan. Sudah cukupkah apa yang kau katakan? Semua orang menoleh ke arahnya, hanya untuk melihat tatapan mata lelaki itu yang dalam dan mendengar suaranya yang tenang. Siapa yang bilang suaminya pekerja konstruksi? Bab 141. Begitu kata-kata itu diucapkan, ruangan menjadi sunyi. Isla dan Jake sama-sama menoleh ke arah Lewis. Tujuan utama mereka memanggilnya adalah untuk menemui suami Keira dan membuat mereka terpojok. Tetapi sekarang, apakah Lewis benar-benar akan membela Keira? Isla sejenak kehilangan kata-kata. Di sisi lain,
Erin tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan dan berkata, Tuan Horton kenal suaminya. Dengan cara berpakaiannya, apakah dia bisa menjadi orang lain selain pekerja konstruksi? Bahkan jika dia bukan buruh, paling banter, dia bisa menjadi kontraktor, kan? Saat ini, bahkan kontraktor dapat menghasilkan banyak uang. Tetapi di mulut Erin, pekerjaan ini pun tampak agak hina. Tatapan mata Louis menjadi gelap, dan saat dia hendak berbicara, seseorang mengetuk pintu, dan seorang pria berjas masuk. Maaf mengganggu. Melihatnya, seseorang di antara kerumunan itu langsung berseru, Tuan Hill. Pria berjas itu, Tuan Hill, sedikit terkejut. Anda kenal saya? Ya, tentu saja. Perusahaan kami baru-baru ini bekerja sama dengan perusahaan Anda, mencoba menyediakan sistem energi suhu konstan. Anda mungkin tidak ingat saya hanya pekerja magang di perusahaan Anda, kata pemuda itu sambil tersenyum canggung. Seseorang berbisik dari samping, siapa itu? Pemuda itu berkata, dia ekspatriat yang kembali ke Krera untuk menekuni bisnis real estate. Kudengar usaha keluarga mereka telah menyebar ke seluruh dunia, dan sekarang dia melebarkan sayap ke pasar Krera. Dia cukup mengesankan. Benarkah? Apa yang dilakukan orang seperti itu di sini? Mungkinkah dia mencari Tuan Horton? Di ruangan itu, hanya keluarga Horton yang berstatus bisa membicarakan masalah dengan keluarga seperti itu. Namun, Louis mengerutkan kening. Pasar real estate di Krera saat ini sedang menurun, dan bisnis real estate Horton Group telah berubah total. Ia tidak ingat pernah bekerja sama dengan keluarga Martin. Saat dia sedang merenung, Tuan Hill membungkuk hormat kepada Scott Martin dan mengeluarkan sebuah kontrak dari tas dokumen yang dibawanya. Bos, saya telah menyelidiki secara menyeluruh lokasi konstruksi yang baru saja Anda periksa, dan itu memenuhi semua standar investasi kami. Ini kontraknya, itu cukup mendesak, jadi saya membawanya. Tolong tanda tangani. Setelah itu, dia pun mengangguk meminta maaf kepada orang-orang di sekitar meja. Kerumunan orang tercengang. Louis mengerutkan kening dan memandang ke arah Scott Martin, tatapannya tiba-tiba berubah dingin. Di bawah meja, Keira terus memegang tangan lelaki itu untuk mencegahnya bicara, dan bahkan saat dia mengemukakan latar belakangnya sendiri, dia tidak melepaskannya, seolah-olah mencari kekuatan dari gerakan itu. Sekarang, karena perhatian semua orang teralih, Keira tidak lagi diawasi dengan ketat, jadi dia rileks dan berusaha menarik tangannya. Namun di saat berikutnya, tangan besar yang selama ini dipegangnya mengambil alih dan mencengkeram tangannya. Keira menarik kuat-kuat namun tidak bisa menarik tangannya kembali. Dia menatap Louis dengan heran dan melihat ekspresi posesif dan sedikit kecemburuan di wajahnya. Apakah itu kecemburuan? Mengikuti pandangannya, Keira melihat Scott. Keira tidak dapat menahan perasaan campur aduk antara geli dan cemas. Kemunculan Scott tampaknya telah memicu rasa krisis dalam diri Louis. Dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak bergerak. Saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Scott, yang bisa merasakan tatapan tajam dari kerumunan. Namun di antara tatapan itu ada satu tatapan yang dipenuhi dengan permusuhan yang tak terjelaskan. Setelah menandatangani surat itu, Scott mendongak dan melihat Louis sedang menatapnya. Scott tersenyum hangat padanya, lalu menoleh ke Keira. Nona Keira, saya lupa memperkenalkan diri. Saya Scott Martin. Dia mengulurkan tangannya ke arah Keira. Keira tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa berjabat tangan dengan Scott Martin menggunakan tangannya yang lain, tangan yang tidak dipegang Louis, lalu dia cepat-cepat melepaskannya. Meski begitu, ekspresi Louis masih tampak muram. Scott tampak seolah tidak menyadari ketegangan itu dan sekali lagi menatap Erin. Saya bukan pekerja konstruksi, asal tahu saja. Alasan saya berpakaian seperti ini adalah karena saya baru saja disibukkan dengan inspeksi, yang tampaknya telah menyebabkan semua kesalahpahaman ini. Saya minta maaf untuk itu. Erin terkejut. Mulutnya terbuka cukup lebar untuk menampung sebutir telur utuh. Dia menatap Scott dengan canggung, lalu kembali menatap Keira, mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Mata Charles langsung berbinar. Sudah kuduga, bagaimana mungkin orang seperti Dr. South menikahi seorang tukang batu. Ternyata dia orang penting. Yang satu Dr. South, yang satu lagi Taipan Real Estate. Mereka pasangan yang serasi, bukan? Satu orang baru saja mencari keluarga Martin di Google. Ya ampun, mereka sungguh mengesankan. Isla dan Jake mengerutkan kening, menatap Keira dengan bingung. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?
Bagaimana mungkin dia bisa menikah dengan tokoh yang begitu berpengaruh? Jake merasa mustahil untuk membawa Keira menjauh dari pria seperti itu untuk menjadi kekasihnya. Tanpa sadar dia melirik ke arah Louis. Dia memperhatikan pamannya yang terhormat juga memiliki ekspresi muram, entah mengapa, dia merasakan sedikit kepuasan. Ya, untuk seseorang seperti Keira, bahkan jika Jake tidak bisa memilikinya, sepertinya pamannya juga tidak akan punya kesempatan. Saat dia sedang memikirkan ini, Isla tiba-tiba berkata, "Keira, apakah ini benar-benar suamimu?" Pertanyaan itu membuat Keira tersenyum mengejek. "Apakah kamu berharap itu benar?" Isla tercengang. Keira tidak bertele-tele dan dengan tegas mengatakan, "Dia bukan suamiku." Scott juga mendesah. "Saya bukan suami Nona Olsen. Kemarin dia membantu saya membawakan payung di tengah hujan, dan saya sedang mengembalikan payung itu. Entah bagaimana Nona Isla menambahkan saya di WhatsApp, lalu memanggil saya ke sini, mengatakan bahwa saya bisa bertemu Nona Olsen, jadi saya datang." Dia menjelaskan dengan sangat jelas. Isla langsung merasa lega. Begitu, ini semua salah paham. Keira melihat reaksinya, menganggapnya menggelikan. Saat Scott Martin diduga sebagai pekerja konstruksi, mereka menyangkal saling mengenal, tetapi Isla tidak mempercayai mereka dan memimpin penyerangan terhadap Keira. Tetapi begitu Scott Martin ternyata menjadi Taipan Real Estate, hanya dengan beberapa patah kata, Isla mempercayainya. Keira berkata dengan santai, "Asalkan kamu percaya, itu tidak masalah. Itu menyelamatkanku dari dicap dengan topi lain." Pernyataan itu mengungkap maksud Isla, membuatnya merasa malu. Ia pun menertawakannya. "Maaf atas kesalahpahaman ini. Tapi, Keira, siapa sebenarnya suamimu? Kenapa tidak membawanya ke sini agar kita semua bisa melihatnya? Aku yakin semua orang penasaran. Siapa yang seberuntung itu dan tidak peduli dengan statusmu hingga menikahi seseorang yang luar biasa sepertimu?" Dia menekankan kata, "luar biasa," dengan nada satir. Profesor Miller, setelah mendengar ini, juga melihat ke arah Keira. "Keira, bawa dia lain kali supaya aku bisa melihatnya dan memastikan apakah dia cocok untukmu." Keira tersenyum tipis, hendak mengangguk. Namun tanpa diduga, dia mendengar suara berat pria di sampingnya, penuh dengan ketegasan posesif. "Tidak perlu lain kali. Dia sudah di sini." Bab 142. Perkataan Louis sekali lagi menenangkan ruangan pribadi itu. Semua orang menatapnya dengan kaget. Bahkan Profesor Miller pun bingung. "Dia di sini. Di mana?" Louis menegakkan punggungnya dan memperhatikan Profesor Miller melewatinya, dimulai dengan Scott Martin. Ia memeriksa setiap pria yang duduk di kursi mereka, tetapi setelah berputar penuh, ia tidak menemukan seorang pun. Profesor Miller bertanya, "Keira, siapa sebenarnya dia?" Louis terdiam. Melihat perubahan pada ekspresi lelaki itu, Keira tak dapat menahan tawa dalam hati. Sejak pertama kali melihat Louis, dia selalu serius. Ini pertama kalinya Keira melihat begitu banyak emosi di wajahnya. Dia tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Isla mengerutkan kening. "Keira, apakah kamu menikahi salah satu teman sekelas kita? Siapa sebenarnya dia? Jangan membuat kami penasaran." Mendengar itu, Louis pun angkat bicara, "Suaminya adalah aku." Tiba-tiba, terjadi keheningan di ruangan itu, dan tatapan semua orang tiba-tiba beralih kepada mereka berdua. Isla ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah membuka mulutnya dan kemudian bertemu dengan wajah dingin Louis, dia menelan kata-katanya. Louis mengangkat tangan Keira yang selama ini dipegangnya erat-erat di bawah meja, menunjukkannya kepada semua orang, lalu menatap Scott dengan waspada. "Tuan Martin, saya senang istri saya dapat membantu Anda. Jika ada sesuatu di masa mendatang, Anda dapat menghubungi saya." Scott terdiam. Louis kemudian melihat ke sekeliling ke semua orang dan memberi isyarat kepada Tom, yang langsung tersenyum dan berkata, "Tuan Horton dan Nona Olsen telah menyiapkan beberapa botol anggur berkualitas untuk merayakan ulang tahun Profesor Miller. Anggur-anggur itu akan segera disajikan. Nikmati makanan dan minuman Anda, dan makanan ini akan menjadi tanggungan Tuan Horton." Teman-teman sekelasnya sangat menghargai, dan segera mengangkat gelas mereka. "Terima kasih, Tuan Horton. Terima kasih, Dr. South." Pada saat itulah suasana seluruh pesta ulang tahun tampak mencapai puncaknya. Louis bermaksud makan malam bersama semua orang, tetapi telepon selulernya tiba-tiba berdering. Setelah dia menjawab,
siapapun yang ada di ujung sana mengatakan sesuatu yang membuat ekspresi Louis berubah drastis, dan dia berkata, saya akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, dia menatap Keira dengan penuh rasa bersalah. Aku mungkin harus pergi sekarang. Silakan, kata Keira acuh tak acuh. Louis berhenti sejenak, melirik orang-orang di sekitarnya, lalu berkata lagi, saya akan menitipkan mobil untuk Anda, dan meminta sopir untuk mengantar Anda pulang nanti. Ia lalu berdiri, merapikan jasnya, dan hendak pergi ketika ia berpapasan dengan Scott Martin. Ia tiba-tiba berkata, Tuan Martin, semua orang di sini adalah teman sekelas dan guru kuliah Keira. Kehadiran Anda tampaknya membuat mereka tidak bisa bersantai sepenuhnya. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Scott mengerutkan bibirnya, tetapi dengan sopan berdiri. Baiklah kalau begitu. Namun, saat hendak berangkat bersama Louis, ia tetap menoleh ke Keira. Nona Olsen, saya akan sering menghubungi Anda di masa depan. Kata-kata ini membuat wajah Louis beberapa tingkat lebih gelap. Begitu kedua pria itu akhirnya pergi, suasana di ruang privat itu benar-benar tenang, dan semua orang bersikap seolah-olah mereka telah melihat atasan mereka pergi. Mereka bersandar di kursi mereka dan menghela napas lega. Siapa yang mengira suatu hari aku akan makan malam dengan tokoh-tokoh penting seperti mereka? Kurasa makan siang hari ini adalah puncak hidupku. Sekarang saya tidak akan pernah kekurangan bahan untuk dibicarakan. Bayangkan saja orang-orang yang hanya bisa saya lihat di saluran keuangan benar-benar makan malam dan minum bersama saya, ya Tuhan. Baiklah, mereka sudah pergi, tapi kita masih punya Dr. South. Profesor Miller tidak dapat menahan senyum. Ia berbalik untuk membahas masalah akademis dengan Keira ketika Isla tiba-tiba berkata, Keira, bukankah kau bersikap tidak tahu malu? Begitu dia mengatakan hal ini, semua orang langsung menatapnya. Charles mengerutkan kening. Isla, aku mengerti sekarang. Selama ini, kaulah yang memulai pertengkaran. Erin hanyalah pion yang kau pergunakan. Jadi, apa yang ingin kau lakukan sekarang setelah Erin berhenti bicara? Isla tidak menyangka akan ditegur dan menggigit bibirnya karena marah. Dia menundukkan pandangannya untuk berpikir sejenak, lalu tertawa. Aku tidak ingin melakukan apapun. Kurasa Keira sudah keterlaluan. Dia benar-benar berhasil membujuk Tuan Horton untuk melakukan hal yang luar biasa dengannya. Perkataannya mengejutkan orang di sekitarnya. Keira mengerutkan kening. Apakah kamu akan berhenti? Isla mencibir. Tidak bisakah aku bicara tentang hal-hal yang telah kau lakukan sendiri? Semua orang di keluarga Horton tahu bahwa Tuan Horton menikah 2 tahun lalu, sedangkan kau menikah setelah lulus. Katakan padaku, bagaimana kalian berdua bisa menikah selama 2 tahun itu? Keira mengerutkan kening. Ada alasan rumit di baliknya, dan dia belum menjelaskannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Horton dan saya memang menikah secara resmi. Terserah Anda untuk percaya atau tidak. Masih keras kepala di sini. Jake, bukankah istri paman kita selalu di luar negeri? Jake sebenarnya ingin mengatakan hal ini sejak lama, tetapi tidak berani berbicara karena tekanan dari Louis. Sekarang, ia langsung mencibir. Memang, Keira, aku sudah 4 tahun merayumu. Kok aku tidak tahu kalau kau adalah bibiku sejak menikah? Isla mendesah. Semua ini karena wajahnya. Dia menyenangkan Tuan Horton dan membuatnya bergabung dengannya untuk menipu kita. Keira, aku benar-benar tidak menyangka itu. Ibumu adalah seorang simpanan, dan kamu, yang sudah menikah, lebih suka berselingkuh dan menjadi simpanan orang lain. Jake menimpali. Mungkin itu sifat genetik dalam keluarga, kan? Gak tahan kalau nggak jadi simpanan orang lain. Kata-kata mereka terlalu kasar. Dibandingkan dengan perkataan Erin tadi, itu merupakan penghinaan yang lebih dalam terhadap karakter Keira. Bahkan Profesor Miller, yang biasanya tidak ikut campur dalam urusan mahasiswa, tidak tahan lagi. Cukup, Isla, Jake, tutup mulut kalian. Isla menatapnya. Profesor Miller, meskipun dia Dr. South, Anda bias terhadapnya, tetapi apakah seseorang dengan moral pribadi yang dipertanyakan layak menjadi profesor terhormat di sekolah ini? Apakah Anda tidak takut hal itu akan memengaruhi reputasi sekolah? Terkejut, Profesor Miller tergagap. Kau, sebagai pria berbudaya, dia tidak tahu bagaimana cara berdebat dengan Isla dan hanya bisa bertanya kepada Keira. Keira, katakan padaku, apakah yang dia katakan itu benar? Tatapan mata Keira tampak muram. Tuan Horton dan saya memang sudah menikah secara resmi.
Jika pihak sekolah keberatan dengan hal ini, saya bisa menunjukkan surat nikahnya. Kau masih keras kepala sampai sekarang. Isla mencibir, lalu tiba-tiba berkata, oh benar, mungkin ada sesuatu yang belum kau ketahui. Keira mengerutkan kening. Apa? Isla berkata, 2 hari lagi, akan ada perayaan ulang tahun ke-86 nenek buyut kita. Keluarga Horton akan menyelenggarakannya dalam skala besar. Saat saya dan ibu mertua sedang mempersiapkan, saya melihat daftar tamu. Istri paman kami akan kembali pada hari itu untuk hadir. Keira, mungkin kamu tidak tahu itu. Istri paman saya sudah kembali ke negara ini. Saya bahkan punya nomor teleponnya. Saya bisa menelepon sekarang juga untuk mengetahui siapa dia sebenarnya. Setelah mengatakan itu, Isla mengeluarkan ponselnya dan membuka nomor yang telah dicatatnya. Keira meliriknya dan tidak bisa menahan tawa. Bukankah itu nomor teleponnya sendiri? Bab 143. Isla sudah menghubungi nomor itu setelah mengatakan itu, senyum kemenangan di wajahnya seolah-olah mengungkapkan wajah sebenarnya dari orang di hadapan semua orang. Tentu saja, nomor yang dihubunginya bukanlah nomor yang biasa digunakan Keira. Yang tidak diketahui Isla adalah Keira memiliki beberapa nomor telepon. Salah satunya adalah nomor yang biasa digunakan dan juga nomor yang diketahui oleh kenalannya. Ada juga beberapa nomor yang ditujukan untuk identitas yang berbeda. Ada satu yang khusus untuk Dr. South, satu untuk Nora sang peneliti, dan beberapa lagi. Kadang-kadang dia bahkan tidak ingat yang mana jadi dia mematikan semuanya. Hubungi saya melalui email jika ada sesuatu. Jangan ganggu kehidupan normal saya. Jadi, ketika Isla memutar nomor tersebut, respons dari ujung sana adalah, maaf, nomor yang Anda putar sedang tidak aktif. Keira mengangkat alisnya. Isla, di sisi lain, meletakkan teleponnya tetapi masih bersikeras. Keira, apa yang membuatmu bangga? Aku sudah bertanya-tanya, dan bibiku tidak suka diganggu, itulah sebabnya dia mematikan teleponnya. Karena dia akan menghadiri pesta ulang tahun nenek buyutku, itu berarti pamanku berencana untuk mengumumkan identitasnya. Saat itu, aku akan melihat bagaimana kamu akan menghadapinya. Keira mengangkat bahu. Kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir. Melihat sikapnya yang tidak mau mengalah, Isla tiba-tiba tertawa. Kau tidak benar-benar percaya, kan, bahwa pamanku sangat menyayanginya. Keira, coba tebak siapa yang menelepon tadi dan membawa pamanku pergi. Keira sedikit terkejut mendengar ini. Isla melanjutkan, sejauh yang saya tahu, bibi saya tidak dalam kondisi kesehatan yang baik dan selalu tinggal di sanatorium di luar negeri. Selama di negara ini, dia juga tinggal di sanatorium, dan paman saya beberapa kali mengunjunginya. Mereka memiliki perasaan yang mendalam satu sama lain. Dulu, untuk menikahinya, paman saya menentang saran semua orang. Baginya datang ke sini hari ini adalah lelucon. Telepon dari bibi saya dan dia langsung meninggalkanmu. Jari-jari Keira menegang. Tiba-tiba, ia teringat hari saat ia dibebaskan dari penjara dan dirawat di rumah sakit. Louis dipanggil untuk pergi selama semalam. Ia juga teringat tadi malam saat sebuah panggilan telepon membawanya pergi, dan ia tidak menemaninya ke rumah keluarga Olsen. Ditambah lagi sekarang, tidak peduli seberapa sibuknya karir seseorang, mereka tidak akan menghadapi keadaan darurat sesering itu. Kecuali, keadaan darurat ini adalah satu hal atau satu orang. Apakah dia mendapat masalah? Alis Keira sedikit berkerut karena khawatir terhadap Louis. Namun kekhawatiran di wajahnya disalahartikan oleh yang lain. Isla langsung tertawa. Kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang, kan? Dia kemudian melihat ke sekeliling ke yang lain, matanya sedikit memerah. Aku tahu, mungkin kalian semua berpikir aku terlalu agresif hari ini. Tetapi aku tidak ingin bibiku menjalani hidup yang diganggu oleh pihak ketiga seperti ibuku. Ibu Keira adalah keretakan terbesar antara orang tuaku, dan butuh waktu seumur hidup untuk memperbaikinya. Keira, aku harap kau tidak akan membuat kesalahan lagi. Jalani hidup yang baik dengan suamimu, dan jangan biarkan anak-anakmu di masa depan menjadi keretakan lain antara paman dan bibiku. Kata-katanya yang emosional membuat siapapun di meja itu tidak mungkin menyalahkannya. Memang, Isla sendiri adalah korban, dan penargetannya terhadap Keira tampak agak dapat dibenarkan. Bahkan Charles membuka mulutnya lalu menutupnya lagi, tidak yakin apa yang harus dikatakan untuk membela Dr. South. Akhirnya dia hanya bisa berkata dengan terbata-bata,
menurutku Dr. South bukan orang seperti itu. Jake mencibir. Fakta lebih berbicara daripada kata-kata. Kalau ada yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan Isla, aku bisa mengirimkan undangan. Jadi semua orang bisa melihat sendiri siapa bibiku sebenarnya. Keyakinan yang ditunjukkan Isla dan Jake saat berbicara membuat semua orang merasa harus mempercayai mereka. Keira, yang tidak mampu membawa surat nikahnya untuk membuktikan hal-hal ini, hanya menundukkan pandangannya dan berkata dengan ringan, "Kalau begitu, kita tunggu saja." Ia telah memahami prinsip ini, terkadang, apa yang dikatakan seseorang belum tentu dipercayai orang lain. Pesta ulang tahun berakhir dengan perselisihan, bukan kegembiraan. Teman-teman sekelasnya pergi satu demi satu, sementara Profesor Miller menatap Keira dengan khawatir. "Keira, apakah kamu benar-benar menikah dengan Tuan Horton?" Keira mendesah, "Profesor, itu benar." Masih khawatir, Profesor Miller berkata, "Keira, kamu masih muda dengan masa depan yang menjanjikan. Jangan sampai kamu tertipu oleh penampilan Tuan Horton dan tersesat." Mulut Keira berkedut, bertanya-tanya apakah Louis tahu bahwa ia sedang dibandingkan dengan seorang penggoda. Apakah ia akan marah besar? Setelah mengantar Profesor Miller pergi, Keira berbalik dan melihat Charles menatapnya dari jarak yang cukup jauh, ekspresinya ragu-ragu seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Kekhawatiran tergambar jelas di wajahnya. "Dr. South." Keira berkata, "Panggil saja aku Keira. Kita teman sekelas. Tidak perlu terlalu formal." Charles berdeham. "Baiklah, Keira, kalau kamu butuh bantuan, bilang saja padaku, atau kalau kamu punya kesulitan, kamu juga bisa curhat padaku. Aku akan membantu menyelesaikan masalah di antara teman-teman sekelas kita." Keira mengusap keningnya. Dia mengerti apa yang dimaksud Charles. Dia selalu menjadi orang yang bertanggung jawab di antara teman-teman sekelasnya dan telah menunjukkan kualitas yang sangat baik sehingga Samuel memilihnya untuk bergabung dengan perusahaannya. Charles juga tidak percaya bahwa dia dan Louis sudah menikah. Dia khawatir dia akan difitnah dan ingin membantunya menjelaskan. Keira mendesah. "Aku lihat Jake baru saja memberimu undangan, kan? Kalau begitu, mari kita bertemu di pesta." Charles masih tampak khawatir. "Kau yakin?" "Ya, baiklah." Charles berjalan pergi, hanya setengah yakin. Pada saat itu, telepon Keira berdering. Ia mengangkatnya, dan suara Samuel terdengar, "Bos, aku akan berurusan dengan teman sekelasmu, Erin, tetapi ternyata ada yang mendahuluiku. Dia dipecat oleh perusahaannya, dan dia tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan di Oceanion lagi." Kilatan tajam terpancar di mata Keira. Dia tidak pernah mau diganggu. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan Erin pergi setelah dipermalukan berulang kali di jamuan makan hari ini? Itu hanya hukuman kecil untuk peringatan bagi orang lain. Keira bertanya, "Bisakah kita mengetahui siapa yang membantu?" "Ada dua kekuatan, satu adalah keluarga Horton, mungkin ulah Louis. Yang satu lagi adalah ekspatriat bernama Scott, seorang taipan real estate terkenal dari luar negeri. Dia telah membuat kehebohan sejak datang ke Krera, tetapi mengapa dia mau membantu Anda, saya tidak tahu." Keira berkata, "Siapa tahu." Setelah menutup telepon, dia melihat pesan baru di WhatsApp, yang dikirim oleh Scott. "Nona Olsen, aku sangat menyukaimu. Bisakah kau memberiku parasitmu?" Keira bingung. Niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Apa yang dilakukan Scott? Dia menolongnya sebelumnya, tetapi sekarang mengirim pesan WhatsApp aneh untuk melecehkannya. Sementara itu, Scott, yang duduk di dalam mobil mewah, menatap payung di tangannya sambil tersenyum, dan berkata kepada asistennya, "Payung ini menandai awal takdirku bersamanya. Meminta payung ini sebagai kenang-kenangan seharusnya tidak terlalu berlebihan, bukan?" Asisten itu berkata, "Sama sekali tidak. Tapi bos, apakah Anda yakin Anda menulis kata-kata yang benar dalam pesan teks Anda?" "Tentu saja," kata Scott dengan percaya diri. "Saya mempelajari bahasa Kreta dengan baik. Saya menggunakan input tulisan tangan, jadi tidak ada kesalahan." Asistennya meragukan keyakinannya. Tetapi pesan teks cukup pribadi bagi orang-orang seperti mereka, dan tidaklah pantas bagi asisten untuk memeriksanya untuk bosnya. Scott meletakkan payungnya dengan hati-hati, lalu menatap asistennya. "Berikan aku undangan ke pesta ulang tahun Nyonya Horton tua." Meskipun dia telah meninggalkan ruang pribadinya, kejadian-kejadian yang terjadi tidak tersembunyi darinya. Nona Olsen dan Louis tampaknya bukan suami istri. Jika Louis muncul bersama istrinya di acara tersebut,
maka ia perlu mendukung Nona Olsen. Ding! Ponselnya berbunyi, dan mata Scott berbinar. Lihat, Nona Olsen membalas pesanku. Bersambung ke bab selanjutnya.